Perkenalkan, nama saya Theo Andre Dominico. Saat ini bekerja di PT Bumi Tama Gunajaya Agro sebagai staf bioorganofertilizer. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari PT Bumi Tama Gunajaya Agro. Dimulai dari value proposition, keberlanjutan konservasi dan kualitas produk, kebijakan no deforestation, no pit, no exploitation atau NDPA menjadikan BGA untuk pemimpin dalam konservasi melalui Bumi Tama Biodiversity and Community Project atau BBCP yang melindungi 40.000 hektar area konservasi. Kemudian yang kedua adalah penghargaan Conservation Leadership Award dari RSPO sebagai pengakuan atas keberhasilan perlindungan lingkungan. Selanjutnya adalah produk utama berupa minyak sawit mentah atau CPO dan kernel dengan standar keberlanjutan tinggi dan efisiensi operasional. Dan tingkat ekstraksi minyak atau OR meningkat menjadi 22,7% pada tahun 2023, sangat mendukung produksi yang kompetitif. Untuk channels, distribusi langsung dari 15 pabrik di Kalimantan dan Riau memastikan kualitas dan efisiensi logistik. FFB diproses dengan kapasitas tahunan 6,39 juta ton. Digital engagement, informasi produk dan keberlanjutan disampaikan melalui situs web, laporan tahunan, dan presentasi investor. Kemudian untuk kemitraan strategis, dilakukan kolaborasi dengan komunitas lokal, pemerintah, dan organisasi sipil untuk pengelolaan lingkungan dan sosial. Untuk customer segment sendiri, menjadi perusahaan global dengan menyediakan bahan baku keberlanjutan untuk perusahaan multinasional di sektor makanan dan kosmetik. Nah, untuk pembeli utama CPO dari BGA ini sendiri terdiri dari perusahaan besar yang bergerak dalam industri minyak kelapa sawit baik domestik maupun internasional. Wilmar Internasional adalah salah satu perusahaan agribisnis terbesar di dunia yang merupakan salah satu pelanggan utama mereka. Selain itu ada juga hubungan bisnis dengan grup-grup besar seperti IOI Group dan Golden Agri Resources. BGA memiliki komunitas lokal dan plasma dengan 30,2% area tanam yang dikelola oleh petani plasma, memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi dan program keberlanjutan. Dan untuk customer relationship, kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, BGA bekerja sama dengan pembeli untuk memastikan kepatuhan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola. Terus kemudian perusahaan ini juga memiliki sertifikasi seperti Renewable on Sustainable Palm Oil atau RSPO dan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO yang menunjukkan komitmen pada keberlanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Kolaborasi dalam rantai pasok hubungan dengan pembeli didukung dengan kerjasama yang apik untuk memastikan bahwa sumber bahan baku berasal dari rantai pasok yang bertanggung jawab. BGA juga melakukan penilaian risiko dan praseleksi pemasok untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan keberlanjutan pelanggan. Untuk BMC Backstage sendiri dimulai dari key resources, key activities, key partnerships, cost structure, social and environment cost, dan social impact and environmental benefit. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Dimulai dari key resources, sumber daya fisik, Bumi Tama mengelola 116 hektar lahan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau. Mayoritas lahan ini berada dalam masa produktivitas optimal dengan rata-rata usia tanaman 13,1 tahun. Infrastruktur terdiri dari 15 pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas tahunan mencapai 6,39 juta ton metrik FFB. Terus kemudian proses dekat dengan lahan untuk efisiensi waktu dan pengurangan emisi karbon. Kemudian untuk sumber daya manusia, BGA bekerja sama dengan petani plasma yang mengelola 30,2% dari total area tanam, memastikan suplai FFB yang stabil dan memenuhi standar keberlanjutan. Program pelatihan agronomi bagi pekerja dan petani plasma untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Sedangkan untuk sumber daya keuangan, pada tahun 2023 sendiri pendapatan mencapai 12,25 triliun dengan EBITDA sekitar 3,5 triliun, dan dana ini mendukung proyek keberlanjutan seperti Bumi Tama Biodiversity and Community Project atau BBCP. Kemudian untuk key activities, produksi dan manajemen perkebunan replanting yang dilakukan dengan benih kelapa sawit yang tahan iklim dan memastikan dan menghasilkan tinggi produksi serta memastikan produktivitas yang jangka panjang. Manajemen agronomi dengan penerapan pupuk berbasis nol limbah untuk menjaga kualitas tanah dan produktivitas tanaman. Sedangkan untuk keberlanjutan lingkungan seperti yang disebutkan di slide sebelumnya,
BBCP merupakan suatu proyek untuk melindungi habitat orangutan dan menciptakan koridor keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat. Kebijakan NDPI juga untuk menghindari deforestasi dan penggunaan lahan gambut untuk operasi. Sedangkan untuk pengolahan limbah sendiri, pengolahan limbah cair menjadi pupuk organik dan bioenergi untuk mendukung operasi yang berkelanjutan. Selanjutnya key partnership, kemitraan dengan petani plasma, mendukung petani plasma dengan pelatihan teknis dan akses ke pasar yang stabil yang terdiri dari 20,9% dari total FFB yang berasal dari petani plasma yang memenuhi standar keberlanjutan RSPO. Terus kemudian adalah kolaborasi dengan lingkungan. Kolaborasi lingkungan yaitu bermitra dengan IDH dan RSPO untuk meningkatkan keberlanjutan operasional dan melibatkan komunitas lokal dalam melestarikan lingkungan. Dan kerjasama dengan pemerintah dilakukan untuk mendukung kebijakan biodiesel B30 Indonesia dengan memproduksi CPO yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk bahan bakar. Terus selanjutnya cost structure, biaya operasional utama, pemupukan tenaga kerja dan pengangkutan FFB dari kebun ke pabrik merupakan komponen biaya utama. Efisiensi ditingkatkan melalui penggunaan teknologi. Terus kemudian biaya sosial dan lingkungan, contoh nyata dengan pendanaan untuk pembangunan klinik kesehatan gratis bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Kemudian investasi pada proyek pelestarian hutan karbon dengan melalui BBCP untuk melindungi ekosistem lokal. Kemudian untuk secara sosial environmental cost, biaya lingkungan pengelolaan limbah cair untuk mengurangi polusi. Nah, komitmen ini untuk tidak membuka lahan baru menggunakan deforestasi sejak 2015. Kemudian untuk biaya sosial, penyediaan layanan kesehatan gratis, distribusi sembako, dan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah sekitar operasi. Kemudian adalah social impact and environmental benefit, dampak sosial dengan meningkatkan pendapatan petani plasma melalui program sertifikasi RSPO dan peningkatan hasil panen, peningkatan kesejahteraan petani lokal atau komunitas lokal dengan memberikan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian untuk keuntungan lingkungan, proyek BPCP juga telah menciptakan koridor satwa liar dan melestarikan populasi orangutan Borneo dan keanekaragaman hayati lainnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau. Dan kesimpulannya adalah pendekatan BMC ini akan sangat mendukung posisi Bumi Tama sebagai pelopor dalam agribisnis yang berkelanjutan, memastikan bahwa setiap proses produksi selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.